pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 2020 tentang Cipta Kerja. Hal ini sebenarnya sangat membuat galau pelaku jasa konstruksi. Kami ingin menyampaikan bahwa terkait di pasal 85 ayat 1 PP nomor 5 tahun 2021 itu yang mengatur tentang penetapan kualifikasi badan usaha, Pak Menteri, yang subsektor jasa konstruksi yang dilakukan berdasarkan penilaian kelayakan terhadap dokumen. Pertama itu adalah menyangkut masalah nilai penjualan tahunan yang didasarkan perolehan pekerjaan dalam masa berlakunya sertifikat badan usaha konstruksi, yakni 3 tahun. Ini memang agak memberatkan pelaku-pelaku jasa konstruksi. Mungkin bisa ditambah jumlah tahunnya, Pak Menteri. Kemudian menyangkut masalah kemampuan keuangan. Kemampuan keuangan diperoleh dari nilai ekuitas per sub kualifikasi yang besarnya sangat memberatkan. Jadi mungkin ini juga salah satu hal yang juga butuh perhatian, mungkin butuh semacam revisi atau relaksasi dari Pak Menteri, dan juga menyangkut masalah ketersediaan tenaga kerja konstruksi yang dipersyaratkan sesuai dengan jumlah subklasifikasi yang diambil dengan kualifikasi serta jenjang keahlian yang dipersyaratkan. Kita tahu Pak Menteri berdasarkan data LPJK, jumlah tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat itu hanya sekitar 264.000 orang, sementara di mana jumlah ini belum terbagi dengan jabatan kerja yang dibutuhkan serta ditambah lagi dengan sertifikasi yang tentunya sudah habis masa berlakunya. Ini sementara kita memahami bahwa jumlah kebutuhan tenaga konstruksi itu lebih dari hampir 800.000, 792.000 orang, sehingga jelas bahwa ada ketimpangan dan ketersediaan tenaga kerja konstruksi ini yang bersertifikat ini masih tidak dapat memenuhi kebutuhan pelaku jasa konstruksi, pengusaha jasa konstruksi, karena hanya kurang lebih 20% yang bisa disuplai. Kita juga berharap itu menjadi perhatian dalam PP tersebut. Kemudian yang keempat adalah menyangkut masalah kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi, Pak. Ini kan harus memenuhi persyaratan paling sedikit jumlah peralatan untuk setiap subklasifikasi. Jadi hal tersebut membuat galau ini teman-teman pengusaha jasa konstruksi dan cenderung sangat memberatkan apalagi di era pandemi COVID-19 yang sekarang ini. Dan kemudian kita melihat dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91 tentang Ciptaker itu juga, maka mungkin salah satu dasar untuk kemudian Pak Menteri bisa memberikan semacam relaksasi terhadap PP nomor 5 tahun 2021 ini, mungkin bisa diberlakukan 2 tahun dari sekarang atau secepat-cepatnya di akhir tahun 2023. Ini masukan dari kami Pak Menteri untuk dapat Pak Menteri pertimbangkan. Kemudian yang terakhir Pak, menyangkut masalah kunjungan kerja, beberapa kali kami melakukan kunjungan kerja, baik kunjungan kerja spesifik dan kunjungan kerja reses. Yang terakhir kami kunjungan kerja reses di Kalimantan Timur. Satu pun eselon 2 dari Kementerian Bapak nggak ada yang hadir. Jangankan eselon 1, eselon 2 aja nggak hadir, Pak. Ya, tolong maksud kami Pak, kalau kunker spesifik, kami harap ya minimal adalah eselon 2-nya. Tapi kalau kunker reses setidaknya ada satu eselon 1 yang bisa ikut hadir dalam kunjungan kerja tersebut. Karena tentunya jangan sampai kelihatannya kunker ini hanya untuk mematikan kewajiban-kewajiban kami saja, tapi tidak ada tindak lanjut daripada hasil tersebut. Karena kepala-kepala balai di bawah juga nggak bisa mengambil keputusan dan kembali menyerahkan kepada kementerian. Nah, olehnya itu kami mohon Pak Menteri mungkin untuk kunker yang berikutnya, baik itu kunker spesifik maupun kunker reses, setidaknya itu tadi Pak, pejabat eselon 2-nya untuk spesifik, untuk kunker resesnya minimal ada pejabat eselon 1-nya. Terima kasih Pak Menteri, mohon maaf Ketua agak kepanjangan, kembali kami serahkan Pak. Baik, terima kasih Pak Iwan. Pak Ridwan silakan. Terima kasih Pak Ketua. Yang saya hormati Pak Ketua, teman-teman Wakil Ketua, Pak Wakil Ketua